Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas. Jumpa lagi bersama dengan Riris di Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Ya sahabat cerdas, 1 jam ke depan nanti Riris akan menemani sahabat cerdas pada talk show hari ini. Yang mana episode hari ini kita akan bersama dengan Posbakum Pengadilan Negeri Gersik, yakni dengan tema Selayang Pandang Posbakum Pengadilan Negeri Gersik. Jadi untuk sahabat cerdas, jika ingin bertanya atau ingin sapa-sapa juga boleh banget, bisa komen di live YouTube Suara Gersik. Nanti Riris akan bantu menyampaikan kepada narasumber pagi hari ini yang sudah datang di studio Gersik. Baik sahabat cerdas, bisa langsung bergabung di live YouTube Suara Gersik, di Instagram dan juga Facebook Suara Gersik sahabat cerdas. Ini nanti akan lebih penting ya informasinya, lebih ke sosialisasi mengenai tentang Posbakum, Pos Bantuan Hukum Pengadilan Gersik. Yakni sudah hadir sahabat cerdas pagi hari ini di studio Suara Gersik bersama dengan narasumber dari pengelola Pos Bantuan Hukum Gersik dan juga Direktur YLBH Fajar Trilaksana, yakni Bapak Fajar Yulianto. Baik, Selamat pagi Bapak Fajar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekan cerdas semua di sana, salam sehat semuanya. Ya, ini kebetulan cuacanya agak sedikit mendung ya Pak ya. Tapi semangatnya tetap luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Ya hari ini sahabat cerdas, Bapak Fajar ini akan menyampaikan informasi dan juga pengetahuan sosialisasi mengenai pos bantuan hukum. Jadi untuk sahabat cerdas, ini juga termasuk informasi yang sangat penting ya untuk sahabat cerdas. Kenapa? Karena nantinya kita juga nggak akan tahu nih untuk akan datang ya Pak ya, apakah butuh atau tidak. Nah ini jika dibutuhkan sangat-sangat penting sahabat cerdas untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Baik, ya Bapak sebelum kita berbincang lebih jauh Pak, lebih layaknya kita pengen tahu nih Pak, Posbakum sendiri itu apa sih Pak? Oke, Mbak Riris ya. Nggih. Mbak Riris, oke, sehat semua, sahabat cerdas ya. Ya, sahabat cerdas Bapak. Di sana, salam sehat semua, tetap semangat ya. Rekan-rekan, sahabat cerdas semuanya, pemirsa YouTube, IG dan media Facebook ya. Selamat pagi, assalamualaikum untuk semuanya, salam sejahtera. Pos bantuan hukum ya, itu pos bantuan hukum itu khususnya untuk orang-orang miskin dalam keterbatasan, diskriminasi, dan untuk mencari akses keadilan dengan keterbatasan khususnya ekonomi, Mbak Riris. Baik Pak. Iya, bantuan hukum ini filosofi historisnya sebetulnya sejak zaman Belanda itu sudah ada tentang motivasi pemerintah itu, negara itu menjamin bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mencari akses keadilan ini. Sebetulnya sudah sejak zaman Belanda dulu di HIR itu pasal 237 HIR itu juga di sana disinggung, pada zaman Belanda itu juga sudah ada bagi masyarakat orang yang kurang mampu itu untuk melakukan gugatan mencari keadilan ya, untuk memperoleh hak-haknya secara konstitusi itu baik perdata maupun pidana itu dapat memperoleh dengan cara pendampingan dan konsultasi dengan cuma-cuma. Itu sudah sejak zaman Belanda. Berarti sudah ada sejak lama sudah ya Pak ada, ya? Iya. Dan kan di Indonesia itu pasca kemerdekaan negara kita juga menjamin, karena negara kita adalah negara hukum ya, sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 di pasal 1 itu juga disebutkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Sehingga di situ Mbak Riris motivasi untuk negara ikut andil bagian bahwa orang-orang miskin termarginalkan ini juga punya hak untuk memperoleh keadilan, begitu. Baik, ini cukup jelas ya dijelaskan oleh Bapak Fajar bahwasanya Posbakum ini sudah ada sejak zaman dahulu ya Pak ya. Iya. Namun di Indonesia sendiri ada pada saat kemerdekaan undang-undang itu ya Pak ya, dicetusnya undang-undang itu. Iya, konstitusinya. Oh, konstitusinya. Kalau rohnya, kalau sudah. upayanya kan kita dulu kan bekas jajahan Belanda ya. Jadi ya sudah sejak dulu di Indonesia sudah ada sebenarnya. Tapi secara konstitusi termaktub di dalam Undang-Undang 45-nya itu. Baik ya. Ini juga dikhususkan tadi untuk siapa saja Pak yang Posbakum ini bantu Pak? Untuk orang miskin yang dalam hal untuk mencukupi
kehidupan dan mencukupi atau apa namanya itu memperoleh akses keadilan itu tidak mampu membayar jasa pengacara, jasa advokat atau jasa konsultan hukum. Nah itu untuk kaum khususnya perempuan, anak-anak dan difabel pun juga di sana difasilitasi untuk memperoleh akses keadilan. Itu. Ya. Ini luar biasa ya ternyata dari fungsi Posbakum PN Gresik ini sendiri. Baik Bapak, bisa dijelaskan Bapak tugas pokok dari Posbakum ini sendiri? Ya, oke. Sebelum mengarah ke tugas pokok ke Posbakum ya. Posbakum itu berdasarkan ada perma, ya, ada perma di nomor 1 tahun 2004 itu memang Posbakum ini dibentuk atau ada itu di peradilan tingkat pertama, Pak. Tingkat pertama itu di pengadilan negeri, pengadilan agama, PT UN. Nah, itu ada Posbakum. Tapi kalau tingkat upaya hukum dibanding itu tidak ada. Sehingga di sini perma itu mengatur tentang mekanisme bagaimana cara menjalankan Posbakum itu untuk bisa hadir sebagai empati pemerintah negara dalam hal orang-orang miskin ini untuk mencari keadilan tersebut. Dan ini Mbak Riris, ya, tentunya Posbakum ini berada di satu atap dengan pengadilan negeri Gresik kalau sini. Ya, artinya satu atap tapi beda ruang. Nah, itu jadi begitu. Nah, dalam melaksanakan pos bantuan hukum di sini secara teknis itu berdasarkan undang-undang itu juga harus bekerja sama dengan UBH, organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, baik Bapak, nanti saya potong dulu ya Pak ya, karena siap. Memang ini harus iklan terlebih dahulu sahabat cerdas. Jadi sahabat cerdas jangan kemana-mana, saksikan terus talk show kita hari ini dalam episode Selayang Pandang Posbakum Pengadilan Negeri Gresik. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Gresik. Ya. Posbakum ternyata memang fungsi dan juga tugasnya ini sangat penting nih untuk masyarakat Gresik ya Pak ya, khususnya ya. Ini masih bersama dengan Bapak Fajar yang akan memberikan informasi dan juga pengetahuan mengenai Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, sahabat cerdas. Baik Bapak, saya berlanjut lagi ya Pak ya tadi mengenai tugas pokok dari Posbakum sendiri Bapak. Seperti apa? Gini Mbak Riris, tugas pokok Posbakum ini berdasarkan pasal 25 Perma 1 tahun 2004 ya. Itu kita menerima dan memberikan layanan konsultasi. Ya. Kedua, kita dari konsultasi otomatis kita akan memberikan rekomendasi dan advis hukum. Ya, advis hukum. Dan yang ketiga adalah informasi terkait dengan bantuan hukum cuma-cuma ini, baik pidana, perdata, mungkin yang mau minta informasi siapa advokat mana, lembaga mana yang memberikan konsultasi gratis, pendampingan gratis bagi orang-orang yang tidak mampu tadi, ya tentu dengan ketentuan berlaku ya. Sehingga kami menginformasikan, jadi kami dari lembaga Fajar Tilaksana yang diamanati oleh pengadilan negeri tidak harus pendampingan itu tidak harus dari advokatnya tim Fajar Tilaksana, tidak harus. Baik, ya, itu salah satu informasi bahwa mana-mana advokat yang berkenan untuk membantu pendampingan secara cuma-cuma. Itu baik perkara pidana maupun perkara perdata. Dan itu juga rekan-rekan sejawat di advokat itu sesuai dengan undang-undang advokat ya, undang-undang advokat itu juga ada kewajiban untuk melakukan secara profesi, tugas profesi, kewajiban profesi advokat itu melakukan pendampingan atau bantuan hukum gratis kepada para pencari pekerjaan para pencari keadilan yang dalam keterbatasan ekonomi itu. Baik, Pak. Ya, tadi sudah dijabarkan oleh Bapak Fajar ya, ternyata memang tugas pokok dari Posbakum ini yang paling utama adalah memberikan cara cuma-cuma ya Pak ya, konsultasi gratis terhadap masyarakat Gresik mengenai mencapai keadilan hak-hak tentang
mereka sendiri ya Pak. Betul, ya, untuk memperoleh akses keadilan. Baik, untuk teknisnya sendiri Bapak, bagi masyarakat Gresik khususnya yang memang betul-betul awam nih Pak, seperti saya mungkin ya Pak ya, jika terlibat persoalan hukum, upaya apa yang harus dilakukan gitu Pak? Jika membutuhkan bantuan hukum ini, bagaimana agar dapat informasi terkait Posbakum Gresik ini Pak? Ya, betul. Gini Mbak Riris, untuk memperoleh misalkan ada masyarakatnya orang awam, terus mempunyai persoalan hukum, mempunyai permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata, itu kemana sih saya harus melapor, kemana sih saya harus minta bantuan, sedangkan saya nggak punya uang untuk bayar advokat, jasa pengacara saya nggak mampu, kemana kan begitu. Ya, di Posbakum Pengadilan Negeri Gresik punya inovasi agar kami bisa pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Gresik ini membumi, ya, tersosialisasi ke masyarakat. Itu ada beberapa mekanisme tentang sosialisasi Posbakum, termasuk salah satunya alhamdulillah kami difasilitasi oleh Kominfo, kemarin kita kerjasama, ya. Salah satunya adalah kita melakukan terobosan itu Posbakum masuk desa Mbak Riris. Wah, ini baru ya Pak ya. Posbakum masuk desa, kita mengadakan dari desa ke desa gitu ya. Kemarin tahun 2022 itu kita jalankan Posbakum masuk desa itu. Di samping kita kerjasama sama media, ya, media online. Nah, selama ini kita kerjasama dengan Mitra Berata Online. Di sana ada ruang khusus Kupas Hukum. Itu di sana ada mungkin tanya jawab atau mungkin informasi tentang pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Gresik. Di mana di sana juga sudah ada alamatnya di Jalan itu Permata ya, Permata Selatan 6, itu ada dinas pekerjaan ketenagakerjaan, BPN, kejaksaan, pengadilan negeri di sana, silakan di sana. Jadi dari itu termasuk sosialisasi untuk memperoleh ini agar masyarakat itu tersentuh, informasi itu nyampe. Kita ada IG, YLBH Fajar Laksana, Instagram Posbakum sendiri juga ada. Itu sehingga masyarakat kita itu bisa tersentuh informasi itu. Walaupun ya memang orang tua ini kadang-kadang nggak sampai gaptek ya, nggak ada IG, nggak ada YouTube, nggak ada tapi anaknya kan ada, saudaranya ada, sehingga ketika ini kita rilis, sampaikan informasi seperti ini, ada yang lihat, oh di Posbakum Pengadilan Negeri ada, kita ke sana saja, kan begitu dampaknya yang kita harapkan. Begitu Mbak Riris. Ya. Baik, ya ini memang untuk sahabat cerdas sendiri ya, mungkin orang tuanya yang nggak pakai sosmed ya Pak ya, sosial media. Betul. Mungkin ini juga sebagai bisa disimpan gitu sahabat cerdas, ini informasi yang sangat penting karena apa? Ini juga termasuk bentuk apa ya Pak ya, bantuan ya Pak ya? Iya, bantuan. Bentuk bantuan dari Pengadilan Negeri melalui YLBH Fajar Trilaksana. Gitu. Baik, untuk sahabat cerdas sendiri tadi sudah disampaikan ya bahwasanya jika ingin tanya mengenai informasi terkait Posbakum sendiri itu bisa langsung ke Pengadilan Negeri, betul Pak? Betul, ya. Betul, bisa. atau juga ke jalan mana Pak? Ya itu di kantor Pengadilan Negeri. Ya, betul ya. Ya di situ ya nanti bisa tanya langsung ke bagian Posbakum Pengadilan Negeri Gresik untuk mengenai bantuan hukum yang akan kalian dapatkan nanti secara cuma-cuma atau secara gratis sahabat cerdas. Ya, tentu ada syaratnya ya. Ya, syarat ketentuan berlaku. Ya, ini pastinya apa saja nih Pak syarat-syarat yang akan dipenuhi masyarakat Gresik khususnya Pak, dan ketentuan apa saja? Ya, baik Mbak Riris. Syarat dan ketentuan berlaku bagi pencari calon penerima bantuan hukum. Ada beberapa syarat, yaitu satu tentu KTP ya sebagai warga negara Indonesia. Jadi sebagai hak dan kewajiban warga negara di Undang-Undang Konstitusi kita juga menjamin itu. Makanya harus ditunjukkan dengan KTP atau identitas lain. Yang kedua itu adanya surat keterangan tidak mampu SKTM dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang berwenang atau pejabat di wilayah yang tempat tinggal yang atau bisa selain SKTM itu diganti dengan kartu perlindungan, kartu jaminan sosial ya, ada BPJS, ada kartu KIS, ada kartuan bantuan tunai langsung. Itu bukti kartu itu boleh
Bukti fisik boleh, ya Pak boleh, ya? bukti fisik. Nanti otomatis kita minta kopiannya, ya Mbak Riris begitu. Sehingga ketika datang, terus kita identifikasi, datang di Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, di sana ada admin kita data, buku tamu, kita identifikasi, mungkin ada keperluannya apa. Nah nanti di sana kita interview. Apakah ini bisa ditindaklanjuti sesuai dengan syarat dan ketentuan dan ya, bukti yang ada, unsur-unsurnya untuk kita bantu itu terpenuhi, baru kita tindaklanjuti, kita beri advice, kita beri rekomendasi, kita bantu, kita drafting. Misalkan drafting itu pembuatan dokumen sederhana, kita juga bisa membantu sana. Atau mungkin perlu pendampingan tindak lanjut, ya maunya ada pendampingan selama berperkara, ya kita advis, kita carikan di sana di Posbakum ada daftarnya advokat yang tidak tadi saya sebutkan tidak harus advokat dari timnya Fajar Tilaksana, tidak. Di sana ada daftar nama-nama advokat rekan sejawat kita seGresik yang tentu yang bersedia berkenan untuk menerima layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nanti silakan milih, oh si A ini kantornya di sini, nomor teleponnya ini, ya silakan dihubungi, nggak apa-apa, di sana ada daftarnya. Nanti begitu Mbak Riris. Baik, berarti ini memang dari Posbakum PN Gresik ada daftar semuanya ya Pak ya untuk ada. layanan gratis tersebut. Iya betul ya. Konsultasi. Baik, untuk saya ingin bertanya Pak, tadi Bapak sempat menyinggung tentang Posbakum masuk desa. Ya. Nah, itu seperti apa Pak realisasinya terhadap masyarakat Pak? Alhamdulillah kemarin kita Posbakum masuk desa itu ada beberapa, salah satunya di Dahanrejo ya kemarin itu kalau nggak salah, atau di sini kota sini. Itu kita melakukan kegiatan pos bantuan hukum masuk desa. Iya. Nah itu ya kita sampaikan seperti ini ya, selayang pandang tentang Posbakum itu apa, terus fungsinya untuk apa, siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum itu siapa, sehingga di sana hingga tercerahkan, terus dia dapat informasi dari sana, ya flashbacknya banyak. Akhirnya ada beberapa yang langsung datang ke pengadilan negeri, ada yang kontak, ada yang di saat waktu Posbakum masuk desa itu ada interaktif begitu, ya sangat luar biasa. Ternyata di masyarakat itu ada macam-macam konflik, macam-macam persoalan, mulai dari perlu keluarga, masalah waris, masalah tanah, masalah yang anaknya, saudaranya terlibat kriminal, iya. Nah itu adalah kemana selama ini saya nggak punya pengacara, ternyata anak saya, ini saudara saya, keponakan saya ditangkap polisi, dan nggak punya uang, ini harus bagaimana, itu kan bingung. Nah itu bisa langsung interaktif, kemarin itu juga langsung kita arahkan untuk datang langsung ke Posbakum Pengadilan Negeri Gresik. Berarti respon dari masyarakat sendiri sangat-sangat terbuka ya Pak ya untuk menerima sosialisasi dari Posbakum ini. Terima kasih. Iya, betul. Nah, sangat empati, sangat flashbacknya, sangat dampaknya sangat luar biasa sosialisasi ini. Ya alhamdulillah nanti Kominfo dengan seperti ini, nanti bantuan Mbak Riris nanti ke sana kan ini menyebar ya ini ya. Otomatis ya ada sanak, famili, saudara, rekan, mungkin teman yang butuh bantuan dengan catatan ya, dengan keterbatasan tadi, syarat dan ketentuannya berlaku, nanti kan bisa langsung follow up kepada channel-channel atau mungkin langsung datang ke Pengadilan Negeri Gresik. Baik, ya saya ulangi sekali lagi ya Pak ya, mungkin syarat dan ketentuan yang harus masyarakat Gresik siapkan jika ingin mendapatkan bantuan secara gratis konsultasi mengenai keadilan yang kalian dapatkan nih, hak-hak kalian ini. Yang pertama adalah KTP ya Pak ya. Iya. Terus kemudian adalah surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kepala desa atau pihak yang berwenang, ataupun bukti fisik seperti KIS gitu ya Pak ya. Iya. Dan BPJS yang lainnya gitu ya. Itu yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sahabat cerdas. Baik, untuk sahabat cerdas saya ingatkan kembali bisa bergabung di kanal streaming live YouTube, Instagram dan juga Facebook. Sahabat cerdas juga bisa banget nih buat tanya-tanya mengenai tema kita hari ini gitu ya. Ya, baik, tadi juga Bapak Fajar sudah menceritakan nih seperti apa sih masyarakat harus datang terus kemudian mendapatkan
bantuan ini seperti apa, mulai dari awal datang ke pengadilan negeri, terus kemudian memberikan kontak ya Pak ya dari advokat-advokat yang memang itu memberikan layanan konsultasi gratis kepada masyarakat Gresik khususnya. Baik, ini juga saya ada pertanyaan nih dari sahabat cerdas. Bagaimana tata cara mendapatkan bantuan hukum dari Posbakum Pak? Apakah Posbakum berlaku ketika sudah masuk proses persidangan atau pendampingan dapat dimulai dari proses apa gitu? Ya, baik Bapak, silakan. Itu Mbak Diri sebetulnya tadi sudah saya singgung ya, saya singgung tadi bagaimana tata caranya. Itu misalkan dapat informasi dari teman, rekan, sejawat atau tetangga atau dari informasi apapun, ketika itu mendapatkan persoalan semacam itu dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan untuk itu datang ke pengadilan negeri. Ketika datang di pengadilan negeri Gresik di ruang Posbakum, nanti di sana akan diterima oleh administrator kita, didata siapa, dari mana, legal standing ya, dijelaskan dari mana, ngisi buku tamu. Ketika itu misalkan ada persidangan pendampingan, ini saudaranya, anaknya, keponakannya itu terlibat kriminal, terlibat narkoba, terlibat apa gitu, dan situ perlu ya khususnya ada tuntutan itu 5 tahun ancaman 5 tahun ke atas, itu memang negara menjamin untuk didampingi pengacara dengan cuma-cuma. Nah, itu ada. Ketika itu pula maka ada yang namanya mekanisme penunjukan langsung dari majelis hakim. Ditunjuk LBH, OBH mana yang bisa berkenan untuk mendampingi secara gratis. Nah, dari Posbakum inilah ketika itu muncul, Pak saya ini ponakan saya, anak saya terlibat ini sudah persidangan prosesnya. Ini bagaimana saya perlu bantuan. Nah, monggo kita tawarkan. Nanti tidak harus ya, kembali lagi tidak harus advokatnya dari tim pajak laksana. Itu kita informasikan, ada si A, si B, mungkin ada yang sudah kenal saudaranya, kenal pengacara ini, advokat ini, ya ini nomor kontaknya, itu kita kasih. Kalau memang nanti diserahkan ke sekaligus ke timnya Pak Fajar saja, ya oke, kita bantu. Kadang-kadang langsung dari penunjukan dari hakim langsung ditunjuk dari lembaga kita untuk bisa mendampingi tentang proses persidangan selanjutnya. Begitu Mbak Riris. Berarti bisa ya Pak ya? Bisa sekali. Sangat bisa berarti sahabat cerdas. Ya Bapak, tadi kan sempat menyinggung tentang inovasi Posbakum Gresik ini sendiri ya Pak ya? Ya. Adakah Pak inovasi ataupun prestasi yang selama ini sudah Posbakum dapatkan Pak? Nah ini bisa diceritakan nih Pak kepada sahabat cerdas. Oke, sahabat cerdas yang saya hormati dan berbahagia. Begini, tapi sebelum saya ada lagi tadi Mbak Riris ada pertanyaan, itu ada proses di tingkat penyidikan itu kelihatannya dapat dimulai dari proses penyidikan. Tadi kan di persidangan ya. Ya. Ketika bagaimana kalau tahu-tahu ponakan, anak atau siapa saudara tetangga langsung ditangkap, kemana kita? Ya dari informasi ini tadi langsung datang aja ke Pengadilan Negeri Gresik, Posbakum, cari informasi, nanti kita akan turunkan tim, turunkan advokat yang ditunjuk yang berkenan untuk menerima bantuan hukum secara cuma-cuma, nanti biar kemana? Di Polsek Manyar, Polsek Gresik, Polsek Nganganti atau mana, kita turunkan sana advokat kita untuk mendampingi tingkat penyidikan. Ketika ditetapkan sebagai tersangka yang ancamannya itu di atas 5 tahun, pasti kita dampingi untuk memperoleh pendampingan secara cuma-cuma itu Mbak Lilis. Selanjutnya ancamannya di bawah 5 tahun ya Pak ya? Di atas. Oh di atas. Di atas 5 tahun. Ya, itu kita ada kewajiban negara untuk bisa memberikan pendampingan hukum gratis. Ya, gitu. Oke, Mbak Riz, apa tadi? Inovasi ya. Bapak ya. Dari Posbakum Inovasi sendiri. kita, alhamdulillah kami dipercaya itu sudah sebetulnya dengan kerjasama dengan kita YLBH Fajar Laksana ini sudah 3 tahun yang lalu. Ya, diperpanjang, alhamdulillah kita diyakini. Terus tahun 2022 itu ada perlombaan dari Mahkamah Agung sana terkait dengan Posbakum terinovasi klasifikasi pengadilan negeri kelas 1A se-Indonesia. Alhamdulillah dengan inovasi yang kita sampaikan tadi Mbak, termasuk ada Posbakum masuk desa, terus kita ada konsultasi lewat WA, video call, terus Zoom meeting, kita lakukan itu Zoom meeting itu konsultasi lewat Zoom meeting itu juga kita lakukan. Terus media massa yang kita kerjasama dengan Mitra Brata itu juga kita ada ruang di sana
kita sosialisasikan dengan mass media, publikasi yang kita masifkan. Nah, itu termasuk optimalisasi terkait dengan gepok tular apa bahasa Jawanya itu ya, dari informasi ke informasi, dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut itu kita kerahkan semua. Itu alhamdulillah. Nah, dari penilaian itu semua dengan publikasi kita, dengan terobosan-terobosan kita, alhamdulillah Mbak Riris di tahun 2022 Pengadilan Negeri Gresik menyabet juara 1 pengelolaan pos bakum terinovasi untuk kategori pengadilan negeri kelas 1A seluruh Indonesia. Wah, ini luar biasa sekali nih sahabat cerdas. Ternyata memang kinerja dari pos bakum ini bisa dilihat sangat efektif ya Pak ya untuk menangani masyarakat Gresik sendiri. Baik Bapak, apa ya Pak ya? Oh ini ada lagi Pak, pertanyaan dari saya sendiri nih. Iya monggo, silakan. Untuk tingkatan sendiri Pak, tingkatan kriminal mungkin ya Pak. Untuk pos bakum sendiri apakah ada batasan Pak untuk melayani konsultasi kepada masyarakat Gresik? Mungkin tadi kan ada yang di atas 5 tahun ya Pak ya? Iya. Nah itu seperti apa? Mungkin ada tingkatan-tingkatannya Pak? Sebetulnya parameternya Mbak ya. Iya, parameternya itu betul. Nomor 1 sesuai dengan hukum acara itu adalah ketika itu ada perkara diancam 5 tahun ke atas, itu negara menjamin untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika itu memang ancaman di bawah ya, di bawah 5 tahun mencari pendampingan hukum ya, bukan berarti kita tolak, tidak. Tapi itu bukan inisiatif daripada negara, bukan bukan langsung ditunjuk dari negara, tidak, tapi melalui permohonan. Ya, permohonan ketika orang tuanya terus saudaranya melakukan permohonan yang tahu bahwa ada lembaga bantuan hukum, itu membuat suatu permohonan minta didampingi anak saya, keponakan saya terlibat hukum ini dan tidak bisa tidak ada kemampuan untuk membayar seorang advokat, pengacara, penasihat hukum, membuat suatu pengajuan permohonan akan kita terima walaupun ancamannya di bawah 5 tahun. Tuh. Baik, berarti ini memang bisa dibilang semuanya ya Pak ya? Iya, siap. Akan dibantu oleh pos bakum Pengadilan Negeri Gresik. Ya ini sangat luar biasa ya sahabat cerdas ya. Tadi juga sempat diceritakan oleh Bapak Fajar, pos bakum Pengadilan Negeri Gresik ini menyabet juara 1 nih sahabat cerdas nasional. Pos bakum terinovasi di lingkungan Pengadilan Negeri kelas 1A. Nah ini terinovasi ya Pak ya? Iya. Betul. Baik, ini luar biasa sahabat cerdas. Ya untuk sahabat cerdas saya ingatkan kembali bisa langsung bergabung di live YouTube, Instagram dan juga Facebook Suara Gresik, dan juga bisa langsung tanya-tanya nih mengenai tema kita hari ini, yakni Selayang Pandang Pos Bakum Pengadilan Negeri Gresik. Ya sahabat cerdas, kita iklan dulu nih ya, jangan kemana-mana, tetap di Suara Gresik. Baik sahabat cerdas, kami akan hadir lagi nih. Ya, ini masih bersama dengan saya Riris dan juga Bapak Fajar dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Gresik yang masih ingin menyampaikan informasi dan juga pengetahuan terkait selayang pandang Pos Bakum Pengadilan Negeri Gresik. Baik Bapak, tadi sudah banyak yang dijelaskan ya Pak ya mengenai informasi, pengertian, tugas hukum, fungsinya dan syarat ketentuannya juga. Jadi untuk sahabat cerdas ada yang ketinggalan mungkin ya nanti bisa melihat kembali nih YouTube di Suara Gresik dan juga nanti ada dari Pos Bakum yang akan mengupload juga ya Pak ya. Ya, siap. Ya, baik Bapak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih atau berbicara mengenai prestasi tentang Pos Bakum Pengadilan Negeri Gresik ini. Nah, upaya apa nih Pak yang akan dilakukan untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih ini Pak? Oke, Mbak Riris, tentu mempertahankan itu kan jauh lebih berat ya. Benar. Mempertahankan jauh lebih. Kalau memperoleh itu mungkin kadang ya karena memang Tuhan memberikan anugerah itu untuk kemenangan kita, selain kita melakukan suatu ikhtiar ya. Betul, ikhtiar Pak. kita inovasi. Kalau di tahun 2022 kemarin inovasi apa yang kita sampaikan tadi Mbak dengan WA Zoom meeting, terus Pos Bakum masuk desa, terus kerjasama dengan mass media online, mitra berata itu, terus sambil kita memasifkan publikasinya.
itu. Nah tentunya setelah kita mendapatkan juara 1 nasional, ya, tahun 2023 ini kita juga dituntut untuk mempertahankan itu. Nah tentu kita kan harus inovasi apa lagi ini kan begitu. Betul, Pak. Salah satunya kita ada inovasi yang namanya WhatsApp yang semula video call dan Zoom meeting, nanti kita tambahi Mbak Riris, kita tambahi WA responding. Responding itu ya, responding WhatsApp itu. Yeah. Jadi ketika nanti itu connect di Instagram, di situ ada nomor WA-nya. Nah nanti WA-nya diklik aja, nanti assalamualaikum ya dijawab waalaikumsalam, selamat pagi ya dijawab langsung selamat pagi, langsung terespon. Terus kepentingannya apa di situ? Nah kemudian konsultasi. Nah konsultasi nanti akan di situ muncul sendiri WA balasan. Seret muncul itu pidana, perdata, terus keluarga, waris begitu, nanti muncul sendiri ya. Nanti diklik yang breakdown-nya tadi, diklik itu baru nanti ini dibutuhkan penetapan ahli waris, ganti nama, ini masalah pidana, itu di breakdown sudah ada. Berarti langsung sudah teratasi ya sudah Pak, langsung terjawab juga oleh WA responding itu tadi. Itu berarti apakah itu sudah terlaksana atau belum Bapak? Ya, nanti ini sudah dalam rangka penyempurnaan itu. Nah, ini nanti 1-2 hari ke depan sudah bisa dicoba itu. Ya, Mbak Riris juga bisa coba nanti. Assalamualaikum gitu nanti. Waalaikumsalam nanti. Baik. Ya, baik Bapak. Selanjutnya nih Pak, untuk saya sendiri ya Pak ya, saya ingin tanya, apakah ini kan Posbakum Pengadilan Negeri Gresik ya Pak ya, pengajuannya dari Pengadilan Negeri Gresik permohonannya. Apakah untuk kasus perceraian mungkin Pak ataupun hak waris. Nah itu pengajuannya apakah sama Pak di Pengadilan Negeri Gresik atau seperti apa? Ya gini Mbak Riris, betul, pertanyaan bagus sekali. Mungkin dari rekan-rekan sahabat cerdas ya, dari sahabat cerdas mungkin ada pertanyaan hal seperti itu. Terkait dengan layanan hukum itu Mbak Riris, ketika itu ada persoalan waris, ada persengketaan keluarga, itu yang para pihaknya itu beragama Islam, maka ini adalah di pengadilan agama. Ya, di pengadilan agama. Kalau konfliknya, persoalannya bagi mereka yang beragama sesama Muslim. Kalau beragama non Muslim itu tetap kita tangani juga di Posbakum Pengadilan Negeri Gresik. Ya, itu. Jadi ada klasifikasinya ya, itu ranah pengadilannya. Kalau bagi orang Muslim itu nanti ke pengadilan agama. Nanti apakah di pengadilan agama nanti itu kita bisa bantu untuk bantuan hukum gratis ini? Saya pastikan bisa, dengan catatan dan ketentuan berlaku tadi ya. Masalah miskin itu ya harus ditunjukkan syarat-syarat administrasinya tadi begitu di pengadilan agama. Di sana akan ketemu kita juga kok, Pak. Oh ya, berarti sudah ada ya Pak ya? Ya ada, ya. Dan untuk sahabat cerdas, kalau semisal memang itu kasus dari pengadilan agama sendiri, pastinya akan bisa terbantu ya Pak ya? Iya, terbantu. Tercover juga. Ada yang disampaikan Pak kepada sahabat cerdas untuk terakhirnya mungkin kesan ataupun pesan kepada sahabat cerdas mengenai bantuan hukum ini Pak? Ya, sahabat cerdas dimanapun berada, jadi Posbakum Pengadilan Negeri Gresik akan siap untuk melaksanakan amanat dari konstitusi. Kita melayani masyarakat kurang mampu, keterbelakangan ekonomi yang tidak bisa kesulitan mengakses keadilan dengan keterbatasan ekonomi tadi, maka kita siap untuk membantu all out dengan segala tim kami yang ada di Posbakum Pengadilan Negeri Gresik. Ya, semoga masyarakat kita akan tercerahkan, akan ada suatu pembaharuan pemikiran hukum di masyarakat bersama-sama kita untuk bisa penyadaran hukum juga. Kita selain itu kita ada program nanti Posbakum masuk desa, itu juga di sana selain dengan informasi juga kita melakukan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat yang bentuknya nanti kita juga akan menambah ke sana, kita bantu pemberdayaan masyarakat ini adalah lahir dari kader-kader sadar hukum di masyarakat, sehingga dalam satu kelurahan desa itu ada 1, 2, 3 kader ya, Pak, kader yang namanya nanti paralegal ya.
nanti kita cetak, kita lahirkan bersama-sama kerjasama dengan pemerintah daerah tentunya Kabupaten Gresik. Nanti kita cetak kader-kader paralegal di daerah-daerah di desa-desa kelurahan, sehingga nanti semakin banyak paralegal yang lahir, semakin banyak kader-kader sadar hukum yang sehingga bisa ikut membantu mencerahkan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum itu. Ketika kesadaran hukum meningkat, maka kondusivitas daripada daerah Gresik akan bisa terwujud, sehingga betul-betul bisa menaungi marwah daripada Gresik Kota Santri. Begitu, Mbak. Wah, ini luar biasa ini ya Bapak Fajar ini. Ternyata memang yang diinginkan oleh PN Gresik ataupun dari Bapak Fajar sendiri selaku pengelola Posbakum dan juga Direktur dari YLBH Fajar Tri Laksana ini ya, memang sangat mulia ya sahabat cerdas untuk masyarakat agar sadar hukum, itu lebih tepatnya ya Pak ya. Baik, sahabat cerdas, jika ingin bertanya ataupun ingin konsultasi secara gratis langsung gitu ya mengenai persoalan hukum ya, betul, persoalan hukum, bisa langsung di Instagram Posbakum Gresik dan juga IG YLBH Fajar Tri Laksana, sahabat cerdas. Baik, sahabat cerdas, kita akan pamit undur diri nih sahabat cerdas, tapi jangan lupa untuk yang akan datang nih masih bisa disaksikan setiap hari Kamis pukul 9 WIB gitu sahabat cerdas. Nanti kita akan masih bersama dengan Pengadilan Negeri Gresik untuk tema yang lainnya. Baik sahabat cerdas, saya Meristiana selaku host talk show hari ini dan juga Bapak narasumber yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Ya, terima kasih Mbak. Ya sudah hadir nih, sudah memberikan banyak informasi dan juga pengetahuan, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.